Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan saya sendiri Aplatun Naimah, Gusti Maharani, dan Rizka Asmaul Hidayah akan mempresentasikan tentang laporan pendahuluan proses menua dan asuhan keperawatan penurunan fungsi muskuloskeletal dengan masalah reumatik atau osteoartritis. Pengertian lanjut usia atau lansia adalah fase menurunnya kemampuan akal dan fisik yang dimulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup, biasanya antara usia 65-75 tahun. Proses menua merupakan proses yang wajar yang bersifat alami dan pasti akan dialami oleh semua orang yang dikaruniai umur panjang. Penuaan adalah normal dengan perubahan fisik dan tingkah laku yang dapat diramalkan yang terjadi pada semua orang pada saat mereka mencapai usia tahap perkembangan kronologis tertentu. Teori proses menua menurut Pottery dan Perry tahun 2005 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori biologis yang di dalamnya terdapat teori radikal bebas, teori Rosling, dan teori imunologis. Yang kedua, teori psikososial yang di dalamnya terdapat teori disengment atau penarikan diri, teori aktivitas, dan teori kontinuitas. Tugas perkembangan lansia menurut Patrick Ground-Morton DKK tahun 2011, tugas perkembangan keluarga yaitu memutuskan di mana dan bagaimana akan menjalani hidup selama sisa umurnya, memelihara hubungan yang suportif, intim, dan memuaskan dengan pasangan hidupnya, keluarga, dan temannya. Setelah itu memelihara lingkungan rumah yang adekuat dan memuaskan terkait dengan status kesehatan dan ekonomi, menyiapkan pendapatan yang memadai, memelihara tingkat kesehatan yang maksimal. Batasan lanjut usia menurut WHO dalam Psikologi Mania tahun 2013, batasan lanjut usia meliputi yang pertama, usia pertengahan atau middle age adalah kelompok usia 45-59 tahun. Lanjut usia elderly antara usia 60-74 tahun. Lanjut usia tua atau old adalah usia 75-90 tahun. Usia sangat tua atau very old di atas 90 tahun. Pathway-nya pada lansia terjadi perubahan fisik atau biologis, penurunan fungsi sistem muskuloskeletal, dan terjadi penurunan kekuatan rentang gerak dalam kelenturan sehingga menyebabkan kurangnya kebebasan dalam bergerak, sehingga terjadilah mobilitas fisik seperti kurangnya makan, tidak bisa makan sendiri, tidak bisa berdandan, toileting, dan mandi, sehingga menyebabkan terjadi masalah keperawatan, defisit perawatan diri. Setelah itu terjadi atrofi dan penurunan jumlah serabut otot yang berangsur-angsur digantikan oleh jaringan fibrosa, sehingga menyebabkan penurunan massa otot, kekuatan, dan pergerakan secara keseluruhan. Setelah itu menyebabkan kelemahan, sehingga menyebabkan masalah keperawatan, gangguan mobilitas fisik, dan risiko jatuh. Jadi degenerasi sistem ekstrapiramida atau cedera motor, terjadi tremor otot, dan berkurangnya fleksibilitas struktur tubuh dan mobilitas fungsional, terjadi masalah keperawatan, gangguan mobilitas fisik, dan risiko jatuh. Pathway osteoartritis, etiologinya umur lansia kurang dari 60 tahun, jenis kelamin, genetik, kegemukan, dan terjadilah osteoartritis, sehingga menyebabkan stres biomekanik dan memecahkan enzim lisosom, sehingga menyebabkan kerusakan metrik kartilago, menyebabkan penebalan tulang sendi dan penyempitan tulang sendi. Setelah itu terjadi penurunan aktivitas dan muncul masalah keperawatan, gangguan mobilitas fisik. Dari osteoartritis terjadi kerusakan tulang rawan dan menjadi deformilitas sendi, terjadi perubahan bentuk tubuh tulang dan sendi, terjadi perubahan status kesehatan, dan kurangnya informasi kesehatan, kurangnya pengetahuan. Setelah itu terjadi masalah keperawatan, defisit pengetahuan. Tanda dan gejalanya, yang pertama,
perubahan organik, misalnya jumlah sel yang berfungsi normal menurun. Yang kedua, sistem persyarafan, penurunan jumlah neuron. Yang ketiga, sistem pendengaran, kehilangan pendengaran dari frekuensi tinggi ke frekuensi rendah. Yang keempat, sistem penglihatan, penurunan ketajaman penglihatan. Yang kelima, sistem kardiovaskular, seperti peningkatan tekanan darah. Yang keenam, sistem respirasi, contohnya penurunan kekuatan otot pernafasan. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium rutin yang perlu diperiksa pada pasien lansia untuk mendeteksi dini gangguan kesehatan yang sering dijumpai pada pasien lansia yang belum diketahui adanya gangguan atau penyakit tertentu, yaitu yang pertama, pemeriksaan hematologi rutin, urin rutin, glukosa, profil liposit, alkadifosfat, fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi tiroid, dan pemeriksaan feses rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya. Untuk format pengkajian asuhan keperawatan gerontik sendiri, pertama dapat dilihat biodatanya, unit atau UPT RST tingkat 3 Dr. Sutarto Yogyakarta, dengan nama klien Nyonya E, umur 54 tahun, alamat asal Klitren Lor, Gang 3, nomor 479 Yogyakarta. Nama Wisma, ruang Kirana, dengan nomor registrasi 013634. Jenis kelamin perempuan. Tanggal waktu datang 24 Maret 2020. Orang yang perlu dihubungi atau penanggung jawab yaitu Tuan S dengan nomor telepon 081557605243. Yang kedua yaitu pola persepsi kesehatan atau pengelolaan pemeliharaan kesehatan. Penyakit atau masalah kesehatan saat ini. Keluhan utama saat ini nyeri. Riwayat penyakit sekarang, Nyonya E mengatakan lutut kanan nyeri, kemeng-kemeng, sakit, kalau ditekuk tidak bisa, kaku dan terasa sakit sekali. Riwayat penyakit yang lalu, Nyonya E mengatakan pernah operasi amandel tahun 2004. Yang kedua, Nyonya E mengatakan mempunyai riwayat hipertensi, setiap bulan kontrol di puskesmas Danurejen Yogyakarta. Merokok, Nyonya E tidak merokok. Kemudian suka makan asin tidak, mengkonsumsi tinggi purin kadang, mengkonsumsi makanan berlemak kadang, alkohol tidak, mengkonsumsi obat-obatan dijual bebas atau tanpa resep tidak, alergi obat tidak, harapan tinggal di panti, yaitu meningkatkan angka harapan hidup dan meningkatkan tingkat kebahagiaan di Rumah Sakit tingkat 3 Dr. Sutarto Yogyakarta. Pengetahuan tentang penyakit atau masalah kesehatan saat ini, Nyonya E tidak mengetahui secara pasti apa penyebab nyeri pada lututnya. Semakin hari semakin bertambah parah. Yang Nyonya E tahu bahwa ia merupakan perawaan penyakit sudah tua. Pengetahuan tentang pencegahan penyakit atau masalah kesehatan saat ini. Nyonya E mengatakan saat lututnya sakit hanya meregangkannya saja dan mengoleskan minyak oles pada kakinya yang nyeri tersebut. Pengetahuan tentang keamanan atau keselamatan, Nyonya E mengatakan belum tahu tentang pencegahan terhadap cedera. Kemudian aktivitas latihan, tingkat kemandirian dan kehidupan sehari-hari. Dapat dilihat pada tabel interpretasi. Jika skor kurang dari 60, memerlukan bantuan pada beberapa aktivitas. Jika skor lebih dari 60 atau kurang dari 90, memerlukan bantuan minimal atau ringan. Jika skor 90, mandiri atau interpretasi apa dituliskan. Dapat dilihat dalam tabel, Nyonya E memiliki skor 35. Jadi dapat disimpulkan
Dapat dilihat dari jumlah, maka memerlukan bantuan pada beberapa aktivitas. Alat bantu menggunakan kursi roda. Nutrisi dan metabolik. Jenis makanan saat ini yaitu nasi. Diet atau makanan pantangan yang dijalani saat ini tidak ada. Program diet saat ini tidak ada. Jumlah porsi setiap kali makan 1 porsi penuh dengan frekuensi dalam 1 hari 3 kali dalam sehari. Nafsu makan normal. Berat badan saat ini 45 kg. Fluktuasi berat badan 6 bulan terakhir tidak ada naik atau turun, jadi tetap 45 kg. Kemudian kesukaran menelan tidak, gigi palsu tidak, gigi ompong tidak, jumlah cairan minum kurang dari 1 liter per hari, jenis cairan air putih, riwayat masalah penyembuhan kulit tidak ada, pengkajian determinan nutrisi dapat dilihat dalam lampiran form nomor 1 yaitu dengan resiko tinggi. Kemudian eliminasi, kebiasaan defekasi atau BAB 1 kali per hari. Kemudian pola BAB saat ini dalam batas normal, kolostomi tidak. Kemudian tidur istirahat, kebiasaan tidur 6-8 jam per malam hari. Masalah tidur tidak ada. Kemudian kognitif perseptual berdasarkan observasi perawat, keadaan mental stabil, pengkajian emosional dapat dilihat dalam lampiran form nomor 2. Pasien tidak ada masalah pada emosionalnya. Kemudian kemampuan memahami pengkajian fungsi intelektual dapat dilihat dalam lampiran form nomor 3, fungsi intelektual utuh. Pengkajian kemampuan kognitif dengan menggunakan MMSE dapat dilihat dalam lampiran nomor 4, tidak ada gangguan kognitif. Kecemasan dilihat dalam form 5, ringan, ketakutan tidak. Kemudian pengkajian depresi dengan geriatric depression scale atau short form dari Yesafred tidak ada, dapat dilihat dalam lampiran form nomor 6. Pendengaran dengan batas normal, penglihatan mata kabur sebelah kanan. Kemudian nyeri persepsi diri atau kognitif diri. Adakah ancaman perubahan penampilan atau kehilangan anggota badan? Tidak. Adakah penurunan harga diri? Tidak. Adakah ancaman kematian? Tidak. Adakah ancaman terhadap kesembuhan penyakit? Tidak. Adakah masalah keuangan? Tidak. Kemudian pola coping atau toleransi stres. Berdasarkan masalah yang dihadapi di atas atau konsep diri, pola coping individual adalah konstruktif. Kemudian seksualitas atau reproduksi, periode menstruasi terakhir atau PMT 4 tahun yang lalu, masalah menstruasi atau hormonal tidak, pemeriksaan payudara atau testis sendiri peran hubungan. Peran saat ini yang dijalankan yaitu ibu rumah tangga. Penampilan peran sehubungan dengan sakit tidak ada masalah. Sistem pendukung pasangan suami atau istri. Interaksi dengan orang lain baik menutup diri, tidak mengisolasi diri atau diisolasi orang lain, tidak. Pengkajian fungsi sosial dengan afkar keluarga dengan lansia, fungsi baik dapat dilihat dalam lampiran form nomor 7, form ke-7. Kemudian selanjutnya yaitu nilai keyakinan. Agama yang dianut yaitu Islam. Pantangan agama tidak meminta dikunjungi rohaniawan
Nilai keyakinan terhadap penyakit yang diderita. Pasien dengan yakin akan sembuh dari penyakit yang dideritanya sekarang. Distres spiritual tidak. Kemudian pengkajian fisik atau diagnostik dan pengobatan, keadaan umum dan vital sign. Keadaan umum baik, kesadaran kompasmetis dengan suhu 36 derajat Celcius, nadi 88 kali per menit, tekanan darah 130/80, nadi lemah, pernafasan 22 kali per menit. Kualitas selanjutnya yaitu pernafasan atau sirkulasi. Kualitasnya dengan batas normal, batuk tidak, auskultasi, lobus kanan atas dengan batas normal, lobus kiri atas dengan batas normal, lobus kanan bawah dengan batas normal, lobus kiri bawah dengan batas normal. Bunyi jantung dengan batas normal, pembesaran vena jugularis tidak, edema tungkai tidak, nadi kaki kanan kuat, nadi kaki kiri kuat. Selanjutnya yaitu metabolic integumen. Kulit warna dengan batas normal, suhu kulit dengan batas normal, turgor dengan batas normal, edema tidak ada, lesi tidak ada, memar tidak ada, kemerahan tidak ada, gatal-gatal tidak ada, terpasang selang atau infus kateter tidak, gusi dengan batas normal, gigi dengan batas normal, abdomen, bising usus ada, ascites tidak, nyeri tekan tidak, kembung tidak, teraba massa atau tumor tidak. Selanjutnya yang kedua yaitu kecepatan berjalan skor 1, kesimpulan baik. Dapat dilihat dalam lampiran form ke-8. Genggaman tangan sama kuat, otot kaki lemah, parestesia atau kesemutan tidak, anestesia tidak. Selanjutnya pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, laboratorium dapat dilihat pada tabel dengan hasil Hb 11,5 dan HDL atau LDL atau VLDL 123,7/56. Foto ronsen, ECG, USG dan lain-lain tidak ada. Selanjutnya yaitu daftar pengobatan sekarang atau diresepkan, dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya yang pertama yaitu lampiran form 1, pengkajian determinan nutrisi pada lansia, dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya yang pertama yaitu lampiran form 1, pengkajian determinan nutrisi pada lansia, dapat dilihat pada tabel. Interpretation 0-2 dengan keterangan good, 3-5 moderate nutritional risk, kemudian 6 atau lebih high nutritional risk. Dapat disimpulkan jika total skor pada pasien yaitu 21, maka high nutritional risk. Selanjutnya lampiran form khawatir tidak. Lanjutkan pertanyaan tahap 2 jika jawaban ya 1 atau lebih. Sementara pada pertanyaan tahap 1 tidak ada jawaban ya, maka dilanjutkan pada pertanyaan tahap 2. Yang pertama, keluhan lebih dari 3 bulan atau lebih dari 1 bulan 1 kali dalam 1 bulan tidak. Ada masalah atau banyak pikiran tidak. Ada gangguan atau masalah dengan orang lain tidak. Selanjutnya nomor 4, menggunakan obat tidur atau penenang atau atas anjuran dokter ya.
Nomor 5, cenderung mengurung diri, tidak. Sehingga dapat disimpulkan pasien dengan sangat amat baik dapat mengontrol tingkat emosi serta memiliki coping individu yang efektif. Kesimpulannya, Nyonya E tidak memiliki masalah emosional atau tidak ada gangguan emosional. Kemudian lampiran form nomor 3, pengkajian tingkat kerusakan intelektual dengan menggunakan SPMSI atau Short Portable Mental Status Questionnaire, gangguan emosional. Kemudian lampiran form nomor 3, pengkajian tingkat kerusakan intelektual dengan menggunakan SPMSI atau Short Portable Mental Status Questionnaire. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Gusti, yaitu tentang format pengkajian kecemasan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Anda merasa jantung berdebar kencang dan kuat? Jawabannya pernah. Untuk keterangannya, pernah saat pasien sedang aktif beraktivitas. Yang kedua, apakah nafas Anda pendek? Tidak pernah. Apakah Anda mengalami gangguan pencernaan? Tidak pernah. Apakah Anda merasa seperti hal yang tidak nyata atau di luar dari Anda sendiri? Tidak pernah. Apakah Anda merasa seperti kehilangan kontrol? Tidak pernah. Apakah Anda malu atau takut dipermalukan? Tidak pernah. Apakah Anda sulit untuk tidur? Tidak pernah. Apakah Anda kesulitan untuk tetap tertidur atau tidak nyenyak? Tidak pernah. Apakah Anda mudah tersinggung? Tidak pernah. Apakah Anda mudah marah? Tidak pernah. Apakah Anda mengalami kesulitan berkonsentrasi? Tidak pernah. Apakah Anda mudah terkejut? Tidak pernah. Apakah Anda kurang tertarik dalam melakukan sesuatu yang Anda senangi? Tidak pernah. Apakah Anda merasa terpisah atau terisolasi dari orang lain? Tidak pernah. Apakah Anda merasa seperti pusing atau bingung? Tidak pernah. Apakah Anda sulit untuk duduk diam? Tidak pernah. Apakah Anda merasa terlalu khawatir? Tidak pernah. Apakah Anda tidak bisa mengendalikan kecemasan Anda? Tidak pernah. Apakah Anda merasa gelisah, tegang? Tidak pernah. Apakah Anda merasa lelah? Tidak pernah. Apakah Anda merasa otot-otot tegang? Tidak pernah. Apakah Anda mengalami sakit punggung, sakit leher, atau kram? Tidak pernah. Apakah Anda merasa hidup Anda tidak terkontrol? Tidak pernah. Apakah Anda merasa sesuatu yang menakutkan akan terjadi? Tidak pernah. Untuk keterangan nilainya ada di bawahnya, tercantum di bawahnya. Selanjutnya lampiran form 6 yaitu tentang pengkajian depresi. Untuk pertanyaannya, Anda puas dengan kehidupan Anda saat ini? Tidak. Anda merasa bosan dengan berbagai aktivitas dan kenangan? Ya. Anda merasa bahwa hidup Anda hampa atau kosong? Ya. Anda sering merasa bosan? Ya. Anda memiliki motivasi yang baik sepanjang waktu? Tidak. Anda takut ada sesuatu yang buruk terjadi pada Anda? Ya. Anda lebih merasa bahagia di sepanjang waktu? Tidak. Anda sering merasakan butuh bantuan? Ya. Anda lebih senang tinggal di rumah daripada keluar melakukan sesuatu hal? Ya. Anda merasa memiliki banyak masalah dengan ingatan Anda? Ya. Anda pernah menemukan bahwa hidup ini sangat luar biasa? Tidak. Anda tidak tertarik dengan jalan hidup Anda? Ya. Anda merasa diri Anda sangat energik atau bersemangat? Tidak. Anda merasa tidak punya harapan? Ya. Anda berpikir bahwa orang lain lebih baik dari diri Anda? Ya. Untuk jumlah skor keseluruhan yaitu ada 4. Untuk yang nomor 2 yaitu saya puas dengan cara keluarga atau teman-teman saya membicarakan sesuatu dengan saya dan mengungkapkan masalah dengan saya. Untuk fungsinya itu partnership, skornya 2.
Yang nomor 3, saya puas dengan cara keluarga atau teman-teman saya menerima dan mendukung keinginan saya untuk melakukan aktivitas atau arah baru. Fungsinya ground, skornya 2. Untuk yang nomor 4, saya puas dengan cara keluarga atau teman-teman saya mengekspresikan efek dan berespon terhadap emosi-emosi saya seperti marah, sedih, atau mencintai. Untuk fungsinya affection, skornya 2. Yang nomor 5, saya puas dengan cara teman-teman saya dan saya menyediakan waktu bersama-sama. Fungsinya resolve, skornya 2. Untuk total keseluruhan ada 10. Selanjutnya untuk lampiran form ke-8 tentang pengkajian keseimbangan. Nomor 1 yaitu posisi duduk. Yang poin A, belajar atau slide di kursi. Yang B, stabil dan aman. Skornya 0. Yang B skornya 1. Untuk yang nomor 2, berdiri dari kursi. Yang poin A, tidak mampu bila tanpa bantuan, skornya 0. Yang B, mampu tapi menggunakan kekuatan lengan, skornya 1. Yang C, mampu berdiri spontan tanpa menggunakan lengan, skornya 2. Untuk yang poin nomor 3 yaitu usaha untuk berdiri. Yang A, tidak mampu bila tanpa bantuan, skornya 0. Mampu tapi lebih dari 1 upaya, skornya 1. Mampu dalam 1 kali upaya, skornya 2. Yang nomor 4, berdiri dari kursi atau segera dalam 5 detik pertama. Yang A, tidak kokoh atau goyah, terhuyun-huyun, tidak stabil, skornya 0. Kokoh tapi dengan alat bantu atau walker atau tongkat, skornya 1. Berdiri tegak, kaki rapat tanpa alat bantu atau pegangan, skornya 2. Untuk yang nomor 5, keseimbangan berdiri, tidak kokoh atau goyah, tidak stabil, skornya 0. Yang B, berdiri dengan kaki melebar, jarak antara kedua kaki lebih dari 4 inci atau menggunakan alat bantu, bisa walker atau tongkat, itu skornya 1. Yang berdiri tegak, jarak kaki berdekatan tanpa alat bantu, skornya 2. Untuk yang subjek, dalam posisi maksimum dengan kaki sedekat mungkin, kemudian pemeriksa mendorong perlahan tulang dada subjek 3 kali dengan telapak tangan. Yang A, mulai terjatuh, itu poinnya 0. Yang B, goyah atau sempoyongan, itu nilainya 1. Yang C, kokoh berdiri atau stabil, nilainya 2. Untuk yang nomor 7, berdiri dengan mata tertutup atau dengan posisi seperti nomor 6, itu skornya 0. Dan yang berdiri kokoh atau stabil, skornya 1. Untuk yang berbalik 360 derajat, yang poin A, tidak mampu melanjutkan langkah atau berputar, itu nilainya 0. Untuk yang dapat melanjutkan langkah atau berputar berbalik 360 derajat, itu nilainya 1. Dan untuk yang tidak kokoh atau goyah sempoyongan, nilainya 0. Dan yang berdiri kokoh atau stabil, nilainya 1. Untuk yang duduk ke kursi, yang poin A, tidak aman atau kesalahan mempersepsikan jarak, langsung menjatuhkan diri ke kursi, nilainya 0. Untuk yang menggunakan kekuatan lengan atas, tidak secara perlahan, nilainya 1. Untuk yang aman, gerakan perlahan-lahan, nilainya 2. Untuk yang melakukan perintah untuk berjalan, yang poin A, ragu-ragu mencari objek untuk dukungan. Untuk yang nomor 9, duduk di kursi, poin A, tidak aman atau kesalahan mempersepsikan jarak, langsung menjatuhkan diri ke kursi, itu nilainya 0. Yang B, menggunakan kekuatan lengan atas, tidak secara perlahan, itu nilainya 1. Yang C, aman, gerakan perlahan-lahan, itu nilainya 2. Untuk yang nomor 10, melakukan perintah untuk berjalan, yang poin A, ragu-ragu mencari objek untuk dukungan, nilainya 0. Untuk yang B, tidak ragu-ragu, mantap dan aman, nilainya 1.
Untuk yang nomor 9, ketinggian kaki saat melangkah. Yang A, kaki kanan. Kenaikan tidak konstan menyeret atau mengangkat kaki terlalu tinggi lebih dari 5 cm, itu nilainya 1. Untuk yang konstan dan tinggi, untuk yang panjang langkah kaki, yang poin A yaitu kaki kanan, langkah pendek tidak melewati kaki kiri, nilainya 0. Untuk yang melewati kaki kiri, nilainya 1. Untuk yang poin B, kaki kiri, langkah pendek tidak melewati kaki kanan, itu nilainya 0. Untuk yang melewati kaki kanan, itu nilainya 1. Selanjutnya, kesimetrisan langkah. Untuk yang poin A, panjang langkah kaki kanan dan kaki kiri tidak sama, itu skornya 0. Untuk yang panjang langkah kaki kanan dan kaki kiri sama, skornya 1. Untuk yang kesimetrisan langkah, yang poin A yaitu panjang langkah kaki kanan dan kaki kiri tidak sama, poinnya 0. Yang B, panjang langkah kaki kanan dan kaki kiri sama, poinnya 1. Untuk yang berjalan pada jalur yang ditentukan atau koridor, yang poin A, penyimpangan jalur yang terlalu jauh, nilainya 0. Untuk yang B, penyimpangan jalur ringan atau sedang atau butuh alat bantu, nilainya 1. Yang C, berjalan lurus sesuai jalur tanpa alat bantu, nilainya 2. Yang nomor 15, sikap tubuh saat berdiri. Yang poin A, terhuyu-huyu, butuh alat bantu, nilainya 0. Yang B, tidak terhuyu-huyu, tapi lutut fleksi atau kedua tangan dilebarkan. Untuk yang nomor 15, sikap tubuh saat berdiri, yang poin A, terhuyun-huyun atau butuh alat bantu, nilainya 0. Yang poin B, tidak terhuyun-huyun tapi lutut fleksi atau kedua tangan dilebarkan, itu nilainya 1. Untuk yang C, tubuh stabil tanpa lutut fleksi dan meregangkan tangan, itu nilainya 2. Untuk yang 16, sikap berjalan, tumit tidak menempel lantai sepenuhnya, nilainya 0. Dan yang B, tumit menyentuh lantai, nilainya 1. Untuk total skor keseluruhan yaitu 12 dan skor maksimalnya 28. Selanjutnya yaitu pengkajian fokus. Tanggal atau nama perawat. Tanggal 20. Untuk selanjutnya yaitu pengkajian fokus tanggal 24 Maret tahun 2020. Untuk data fokusnya, S. Nyonya E mengatakan lutut kanan nyeri, kemeng dan sakit. Nyonya E mengatakan sakitnya jika ditekuk dan digerakkan. Nyonya E mengatakan saat lututnya sakit hanya meregangkan saja dan mengoleskan minyak oles pada kakinya yang nyeri tersebut. Untuk O-nya, tampak memegangi lututnya yang sakit. Pasien dalam berpindah tempat menggunakan kursi roda. Adik L dibantu, skala nyerinya 6, tekanan darah 130/80 mmHg, nadinya 88 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, respirasinya 22 kali per menit. Untuk masalahnya, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi, ditandai dengan nyeri saat bergerak. Untuk tanggal 24 Maret tahun 2020, subjeknya Nyonya E tidak tahu apa itu osteoartritis atau rematik. Sebab dan pengetahuannya, Nyonya E mengatakan bahwa ini merupakan bawaan penyakit sudah tua. Nyonya E mengatakan jarang olahraga apalagi jalan pagi. Untuk objeknya, Nyonya E terlihat bingung. Untuk objeknya, Nyonya E terlihat bingung saat ditanya tentang osteoartritis dan masalah yang timbul yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi, ditandai dengan menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah.
Untuk format rencana asuhan keperawatan, nama klien Nyonya E, ruangan ruang Kirana. Untuk ruangannya yaitu ruang Kirana. Yang selanjutnya yaitu format rencana asuhan keperawatan. Untuk nama kliennya Nyonya E, ruangannya ruang Kirana. Diagnosa keperawatan atau masalah kolaboratifnya yang pertama, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi ditandai dengan nyeri saat bergerak. Tujuannya, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka mobilitas fisik meningkat. Kriteria hasil, pergerakan ekstremitas meningkat, kekakuan otot meningkat, rum meningkat, dan nyeri menurun. Untuk intervensinya, yang pertama observasi. 1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik. 2. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. 3. Yang selanjutnya yaitu tentang format rencana asuhan keperawatan. Nama klien Nyonya E, ruangannya ruang Kirana. Untuk diagnosa pertama yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi ditandai dengan nyeri saat bergerak. Tujuannya, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka mobilitas fisik meningkat. Kriteria hasil, pergerakan ekstremitas meningkat, kekakuan otot meningkat, rum meningkat, nyeri menurun. Untuk intervensinya, observasi. 1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik. Yang 2. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Yang nomor 3. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Untuk yang terapeutiknya, 1. Fasilitasi aktivitas mobilitas dengan alat bantu. Yang 2. Libatkan keluarga untuk membangun pasien dengan meningkatkan pergerakan. Untuk yang edukasinya, yang pertama, jelaskan tujuan dan proses mobilisasi. Yang nomor 2, ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Untuk diagnosa keperawatan yang nomor 2 yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi ditandai dengan menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah. Tujuannya, setelah dilakukan intervensi selama 2 kali 24 jam, maka tingkat pengetahuan meningkat. Untuk kriteria hasilnya, kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik meningkat, pertanyaan tentang masalah yang dihadapi menurun, dan persepsi yang keliru terhadap masalah menurun. Evaluasinya, yang observasi. 1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Yang terapeutik, nomor 1, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan. Yang nomor 2, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Yang nomor 3, berikan kesempatan untuk bertanya. Untuk yang edukasi, yang 1, jelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Selanjutnya yaitu format tindakan asuhan keperawatan. Untuk yang diagnosa pertama, tentang gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi ditandai dengan nyeri saat bergerak, tanggal 24 Maret tahun 2019. Untuk yang implementasinya, observasi nomor 1, mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik. Yang nomor 2, mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Yang nomor 3, memonitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Yang terapeutik, memfasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, contohnya pagar tempat tidur. Yang nomor 2, melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Untuk yang edukasinya, menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi dan mengajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Contohnya, pindah dari tempat tidur ke kursi roda. Untuk diagnosa keperawatan yang nomor 2 yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi
yang ditandai dengan menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah. Tanggal 24 Maret tahun 2019. Untuk implementasinya, observasi mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Yang terapeutiknya, nomor 1, menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan, contohnya tentang osteoartritis. Yang nomor 2, menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Yang nomor 3, memberikan kesempatan untuk bertanya. Yang edukasi 1, menjelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Selanjutnya yaitu catatan kemajuan keperawatan atau SWOT. Untuk diagnosa keperawatannya, Untuk selanjutnya yaitu tentang catatan kemajuan keperawatan atau SWOT dengan diagnosa keperawatan gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi, ditandai dengan nyeri saat bergerak, tanggal 24 Maret tahun 2020. Catatannya, untuk subjeknya, Nyonya E mengatakan lutut kanan nyeri, kemeng, dan sakit. Nyonya E mengatakan sakitnya jika ditekuk. Untuk selanjutnya yaitu catatan kemajuan keperawatan atau SWOT untuk diagnosa keperawatan. Untuk selanjutnya yaitu catatan kemajuan keperawatan atau SWOT untuk yang diagnosa keperawatan yang pertama yaitu tentang gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi ditandai dengan nyeri saat bergerak, tanggal 24 Maret 2020. Untuk yang catatannya untuk selanjutnya yaitu catatan kemajuan keperawatan atau SWOT tanggal 24 Maret tahun 2020. Diagnos Nyonya E mengatakan saat lututnya sakit hanya meregangkan Untuk selanjutnya yaitu catatan kemajuan keperawatan atau SWOT tanggal 20 Maret. Untuk yang selanjutnya yaitu catatan kemajuan keperawatan atau SWOT tanggal 24 Maret tahun 2020 dengan diagnosa keperawatan gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi ditandai dengan nyeri saat bergerak. Untuk catatannya, subjeknya Nyonya E mengatakan lutut kanan nyeri, kemeng, dan sakit. Nyonya E mengatakan sakitnya jika ditekuk dan digerakkan. Nyonya E mengatakan saat lututnya sakit hanya meregangkannya saja dan mengoleskan minyak oles pada kakinya yang nyeri tersebut. Untuk objeknya, tampak memegangi lututnya yang sakit. Pasien dalam berpindah tempat menggunakan kursi roda. ADL dibantu. Skala nyeri 6. Tekanan darahnya 130/80 mmHg. Nadinya 88 kali per menit. Respirasinya 22 kali per menit. Suhunya 36,5 derajat Celcius. Untuk asesmennya, masalah belum teratasi. T-nya, lanjutkan intervensi. 1. Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Nomor 2. Memonitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Yang nomor 3. Memfasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, pagar atau tempat tidur. Nomor 4. Mengajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan, pindah dari tempat tidur ke kursi. Untuk yang diagnosa yang kedua, pada tanggal yang sama, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi, ditandai dengan menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah. Untuk yang subjeknya, Nyonya E tidak tahu apa itu, yaitu tentang catatan kemajuan keperawatan atau SWOT tanggal 24 Maret tahun 2020. Diagnosa keperawatan gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi ditandai dengan nyeri saat bergerak.
Catatannya, Nyonya E mengatakan lutut kanan nyeri, kemeng dan sakit. Nyonya E mengatakan sakitnya jika ditekuk dan digerakkan. Nyonya E mengatakan saat lututnya sakit hanya meregangkan Untuk selanjutnya yaitu catatan kemajuan keperawatan atau SWOT tanggal 20 Maret. Untuk yang selanjutnya yaitu catatan kemajuan keperawatan atau SWOT tanggal 24 Maret tahun 2020 dengan diagnosa keperawatan gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi ditandai dengan nyeri saat bergerak. Untuk catatannya, subjeknya Nyonya E mengatakan lutut kanan nyeri, kemeng dan sakit. Nyonya E mengatakan sakitnya jika ditekuk dan digerakkan. Nyonya E mengatakan saat lututnya sakit hanya meregangkannya saja dan mengoleskan minyak oles pada kakinya yang nyeri tersebut. Untuk objeknya, tampak memegangi lututnya yang sakit. Pasien dalam berpindah tempat menggunakan kursi roda. ADL dibantu. Skala nyeri 6. Tekanan darahnya 130/80 mmHg. Nadinya 88 kali per menit. Respirasinya 22 kali per menit. Suhunya 36,5 derajat Celcius. Untuk asesmennya, masalah belum teratasi. P-nya, lanjutkan intervensi. 1. Mengidentifikasi ada nyeri atau keluhan fisik lainnya. Nomor 2. Memonitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Yang nomor 3. Memfasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, pagar atau tempat tidur. Nomor 4. Mengajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan, pindah dari tempat tidur ke kursi. Untuk yang diagnosa yang kedua pada tanggal yang sama, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi, ditandai dengan menunjukkan persepsi yang keliru. Untuk lampiran form ke-7 yaitu tentang Apgar keluarga dengan lansia. Untuk uraian yang pertama yaitu saya puas bahwa saya dapat kembali pada keluarga atau teman-teman saya untuk membantu pada waktu sesuatu menyusahkan saya. Fungsinya adaptation, skornya 2.